Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Para asatidz, anak-anak sekalian yang saya hormati, yang harus selalu anak-anakku ingat bahwa Al-Hikam ini lembaga pendidikan. Kamu di sini dididik, dibangun dan dikembangkan karakter dan kepribadian. Jadi jangan ada yang menganggap bahwa boleh semaunya sendiri. Kalau pribadi ini ingin hidup, pertama kali yang dihidupkan hatinya. Dan itu tidak bisa dengan ceramah. Harus dengan ibadah. Oleh karenanya, sholat, zikir, istighosah, dan semacamnya adalah sarana untuk menghidupkan hati itu. Kemudian baru pikirannya yang dihidupkan. Nah, pikiran dihidupkan itu dengan ilmu pengetahuan. Ada dirosah, ada kuliah. Nah, dua-dua ini kalau hidup akan mengatur kehendak-kehendakmu, kemauan dan kreasi, supaya ada keseimbangan antara perkembangan dan kelurusan hidup. Nah, tiga-tiganya ini harus bersentuhan dengan pengalaman, pengorbanan, dan tanggung jawab. Baru akan melahirkan kekuatan untuk mengatasi masalah. Pendidikan akan berhasil kalau seorang bisa mengatasi masalah hidupnya dan dia tidak berhasil ketika hidup orang itu sendiri masalah. Maka anak-anak muda yang hidup dalam derita itu sangat bagus. Asal tidak pada tingkat kolaps. Jadi sekolah, cari uang sendiri dengan mengajar, dengan menyapit rumput. Itu lebih indah, lebih memungkinkan dia jadi orang besar daripada yang hedonis. Karena pengorbanan itu sendiri adalah latihan membentuk kepribadian itu. Anak-anak muda, teman-teman saya dulu, yang hidup serba enak-enakan, itu tua tidak jadi apa-apa, kecuali mengeluh. Tapi yang dulu mudanya penuh pengorbanan, pada umumnya prestisius.
Nah, karena kamu tidak bisa disuruh menyabit karena tidak potongan, maka paling tidak harus ada latihan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini harus dibentuk, tidak dengan sendirinya berkembang pada dirimu. Jadi masing-masing anak Al-Hikam harus pernah diberi tugas, kemudian dia tanggung jawab dengan tugasnya itu, dan dia melaporkan mana kekurangan dari tanggung jawab. Ini kelihatannya sepele, tapi cuma kelihatannya ini adalah masalah besar. Di Indonesia ini kurang pemimpin yang tanggung jawab. Yang banyak itu penguasa dan birokrat. Coba perhatikan, ada orang kena lumpur sampai memblokade jalan. Itu kan menunjukkan pejabatnya tidak tanggung jawab itu. Kalau tanggung jawab kan tidak sampai 6 bulan dia keleleran di pasar Porong. Sementara pejabatnya di Jakarta memberikan hadiah pramuka kemana-mana, panen lele di mana-mana. Itu wujud daripada hilangnya responsibility. Nah, kamu jangan jadi orang seperti itu. Koruptor itu orang yang tak tanggung jawab. Mestinya amanat dia pakai sendiri, dihamburkan, dihabiskan, tidak peduli rakyatnya miskin atau tidak. Nah, untuk tanggung jawab ini harus ada pendidikan personal dan kolektif. Nah, personal dengan penugasan-penugasan dari ustadz sendiri-sendiri, kolektif harus dalam organisasi dan manajemen. Oleh karenanya sekalipun di sini ada saya, ada ustadz, tetap harus ada ospam. Ini untuk latihan tanggung jawab. Pasti sulit dong tanggung jawab. Nah, justru kesulitan itu yang akan menguji kamu mampu ndak di kemudian hari jadi pemimpin yang tanggung jawab. Yang kedua, orang yang demokrat dia harus berani dipimpin dan berani memimpin sekaligus. Ini di Indonesia juga sukar. Orang hanya mau memimpin, tidak berani dipimpin. Oleh karenanya bekas presiden selalu ngeributi presiden belakangnya. Dengan perasaan bahwa dia lebih dulu dari presiden daripada yang sekarang. Budaya ini salah. Kalau berani memimpin, dia lengser, ganti pemimpin, dia berani dipimpin. Seperti juga di negara-negara yang maju, presiden terdahulu dengan ikhlas dia ditugasi oleh presiden belakangnya. Jimmy Carter, Bill Clinton, George Bush senior, itu disuruh-suruh oleh sekarang. Nah, nanti kalau ini berhenti, George Bush yang tukang tembak ini, dia juga siap diperintah oleh presiden yang belakang. Itu sehat. Nah, di negeri kita enggak. Maka enggak beres-beres. Nah, sehingga ospam ini yang terpenting adalah 1, pelajaran tanggung jawab, 2, pelajaran memimpin, 3, siap memimpin dan siap dipimpin. Dan ini tidak usah terlalu lama supaya berputarnya ini cepat. Jadi jangan kamu ogah-ogahan karena ini pekerjaan, justru di situ letak pentingnya.
Saya seringkali mendapat keluhan anak-anak yang keluar yang di sini malas. Akhirnya nyesel, ya bener ya tadi yang ceritakan. Pulang disuruh ngimami tidak bisa, disuruh mimpin istighosah tidak bunyi, disuruh mimpin tahlil tidak mau, tapi mau berkatnya. Dan dia tampil di muka masyarakat itu tidak pede. Jalannya, caranya dia memimpin itu tidak kelihatan percaya diri. Senengannya jadi kuli. Ada enggak pabrik sana yang saya bisa jadi kuli di situ? Jadi tidak lagi ada kreativitas itu. Nah, penyakit yang melanda kamu adalah penyakit kebebasan yang tanpa manhaj, kebebasan yang tidak menggunakan patron, melahirkan demokrasi bukan demokrasi. Ini penyakit, dan ini sedang melanda Indonesia besar-besaran. Akhirnya masyarakat kita itu suka demo, suka protes, suka kritik, suka melawan, tapi dia sendiri tidak produktif. Karena produksinya dihabiskan untuk ekstrovert, tidak pengembangan introvert. Memang secara nasional dulu waktu dipimpin Pak Harto, orang itu tertib, tenang. Tapi tenangnya orang tidak bisa ubah. Bukan tenangnya orang dinamis. Misalnya mobil Kijang diisi orang 20, kan tenang di dalam. Karena tidak bisa ubah, jadi tenang. Nah, setelah dibongkar mobilnya itu, orang ini kongkeban semburat. Kemudian ada euforia di situ, masuk konsep demokrasi tak terbatas. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi kebebasan yang menghancurkan produktivitas manusia itu sendiri. Karena produknya, ya gegeran itu produknya. Sehingga mahasiswa itu lebih senang demo daripada prestasi ilmiahnya. Karena kalau demo itu kan kelihatan dia benar, karena yang diserang salah kan. Padahal satu ketika udah jadi pendapat di demo juga. Sehingga tidak ada keseimbangan antara kebebasan dan produktivitas bangsa. Saya curiga bahwa euforia ini adalah jebakan sistemik agar bangsa tidak produktif. Perhatikan, setelah ini semakin miskin keadaan ekonomi, tapi orang semakin bermewah-mewah. Jadi keadaan semakin miskin, tetapi hati ingin bermewah-mewah. Keadaan miskin, dia tidak mau berkorban, tapi dia tetap hedonis, bermewah-mewah, memaksa diri. Ya, yang saya sering katakan itu, wong mahasiswa Al-Hikam, bayar makan aja itu telat-telat terus. Lu kok beli handphone? Akhirnya bisanya kan cuma miss call. Tapi karena hedonisme dan sikap instan itu dilandakan ke Indonesia seret begini, maka orang menjadi teracuni semua. Bukan berarti semua yang datang secara global itu jelek. Tidak. Ada dua. Ada yang positif, ada yang negatif.
Yang positif ini dalam bidang penelitian, manajemen, masalah teknologi, komunikasi, positif. Tapi kalau sudah budaya, perilaku, hedonistik, sikap-sikap mental, ini lebih banyak negatif. Nah, ini tidak ada lagi saringan masuk di Indonesia. Satu-satunya yang menyaring adalah yang bersangkutan. Lah ini melanda bukan hanya kepada kamu yang muda-muda, sampai kiai-kiai itu kena. Warna politik sedang usum, kiai bikin partai. Tidak dapat tempat di sana, bikin sendiri. Padahal dia tidak ngerti politik, ma huwa politik, wa ma adraka ma politik. Itu tidak ngerti. Akhirnya dia bikin cuma diakali sama buntut belakang yang memang politisi betulan. Karena sebetulnya ya karena salah paham aja. Dan karena dia tidak mengerti peta. Dia lupa kalau jadi penjaga moral jauh lebih terhormat. Nah, ini semuanya melanda mahasiswa. Paling hebat itu melanda mahasiswa dan pelajar. Kenapa? Karena pelajar ini belum punya kebutuhan, dia masih disupport oleh ayahnya, dia sedang tumbuh, dan ini masa-masa kebebasan, sehingga ketika disodorkan, ditelan habis oleh generasi muda itu. Nah, oleh karenanya, saya sekali lagi mengingatkan, kamu di pesantren dididik, kamu masuk kampus dibebaskan. Nah, ini bagaimana ngaturnya? Yang dimenangkan harus pendidikan ini. Tapi kalau kumpul orang lain ya tidak usah terlalu kaku. Tapi jangan tergerus oleh budaya hedonistik yang akan menghancurkan masa depan. Mengapa saya bertahap bisa naik terus? Karena saya penuh dengan pengorbanan dan derita pada waktu proses kehidupan pada waktu muda. Saya mulai sekolah di Gontor kelas 6, kelas 4 sudah nggak disangoni ayah saya. Bayangkan. Saya sekolah di sini juga cari makan sendiri. Mengajar untuk membayar sekolah. Tapi karena tempaan-tempaan itu menjadi mateng. Setiap hari ada latihan problem solvingnya. Sehingga ketika datang masalah besar, ini sudah terlatih untuk mengatasinya. Nah, saya tidak ingin kamu seperti saya karena dunianya beda. Tapi prinsip-prinsip tentang tanggung jawab, tentang pengorbanan supaya tidak jadi korban, tentang berani memimpin dan dipimpin, bagaimana hatinya hidup, otaknya bagus, pengendalian kepribadian, itu sama saja dari generasi ke generasi. Sama. Hanya mungkin polanya yang beda dari generasi ke generasi yang lain. Oleh karenanya, maka kamu harus bisa memilah sendiri. Kalau yang manajemen, teknologi, informasi ini bagus sekarang. Tapi yang bersifat hedonitas, bersifat kelakuan, ini dekadensinya sangat tajam. Sangat tajam. Oleh karenanya, karena pesantren tidak bisa mengontrol kamu, maka kamu harus mengontrol dirimu sendiri. Pesantren hanya nyangoni kamu supaya di dalam hati dan pikiranmu menjadi alat kontrol untuk dirimu sendiri. Nah, sudah, kalau sudah terkontrol, mari kita berkembang. Dikembangkan dengan globalisasi yang positif, sisi yang positif. Insya Allah
pada waktu yang akan datang akan segera datang ke sini Menteri Riset dan Teknologi. Saya kemarin ketemu di Jakarta. Dia punya banyak ide tentang pengembangan riset, teknologi, perbantuan-perbantuan dan semacamnya. Malah saya goda ketika itu. Ini risetnya ikut LSI apa enggak? Karena kalau LSI itu sudah reklame, itu bukan riset, itu PR-nya pemerintah. Dia bilang tidak. Nah, silahkan datang ke pesantren Al-Hikam, tapi mungkin mereka akan kirim advance team-nya dulu. Nah, advance team ini kalau nanti datang diskusi, bebas saja diskusi. Biar dia sampaikan presentasinya, nah, nanti ada dialog yang intensif, apa teknologi apa yang bisa dia sampaikan dan dia bisa bantukan yang kira-kira Al-Hikam juga memerlukan teknologi itu. Yang kedua, kalau ini berhasil khusus untuk Al-Hikam, maka Al-Hikam akan dijadikan pangkalan untuk ketemunya pesantren-pesantren yang lain dalam rangka pengembangan riset dan teknologi itu. Nah, kalau ini yang dikembangkan dalam globalisasi, insya Allah positif. Yang rusak itu kalau sudah bidang pergaulan, kelakuan, hedonisme, ini Barat selalu membuat Timur tidak berdaya untuk melancarkan imperialitasnya. Selalu. Nah, nanti kalau datang mereka ajak diskusi aja. One timnya, nanti kalau sudah ada gambaran, menterinya biar datang. Nah, kalau sudah menteri datang, itu tinggal teken apa yang harus dikerjasamakan antara kementerian ini dengan Al-Hikam, keruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Jangan takut minta ini, minta itu, begitu aja. Karena sudah lama itu ditumpuk, tidak ada yang minta, dan dia tenang saja karena tidak ada yang minta. Radio lah, alat komunikasi lah, segala macam. Coba didiskusikan. Nah, kalau modern dalam arti itu oke. Tapi kalau modern dalam arti perempuan, tidak kelamben, itu kan jurusan masuk angin aja. Terus gaya anak mahasiswa pakai celana pendek, pakai baju kemeja dasian tapi celananya pendek. Wes ndak karu-karuan. Nanti celana ndak sobek disobeki sendiri. Apa ya, kan ada itu yang jin atau apa. Modelnya didelok-delok koyok gembel gitu loh. Loh, kalau gembelnya orang barat itu sudah bosan pakai dasi. Kalau gembelnya orang sini memang tidak kuat beli nasi. Ini saya minta kamu perhatikan baik-baik. Jadi setelah akhlak diberesi, kecerdasan kamu ditingkatkan, tempeli di situ manajemen, teknologi, dan tata nilai kehidupan yang produktif. Insyaallah dengan demikian pelan-pelan Allah akan membimbing kamu menjadi orang yang bermanfaat. Ingat, semakin hari keadaan semakin sulit, memerlukan anak-anak yang tangguh untuk menerobos kesulitan-kesulitan itu. Bukan anak-anak yang cengeng, bukan anak-anak yang suka bermewah-mewah, tapi anak yang berani menderita, tapi dia tidak hidup menderita. Dia berani berkorban supaya tidak menjadi korban. Dia berani bertanggung jawab, dia siap memimpin dan siap dipimpin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim barakatuh kulli sahabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.